pemerintah akan membatasi pembelian Pertalite. Membatasi pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite. Akan membatasi pembelian bahan bakar minyak bersubsidi seperti Pertalite. Membatasi pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya dan kelompok kami. Saya sendiri Zafir Ilman Kafi dengan NIM 1173, di mana pada kesempatan kali ini bertugas sebagai moderator pada video podcast sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen operasional lanjutan kelas A yang diampu oleh Ibu Cempaka Paramika SEMSC. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami dengan perannya masing-masing pada pembahasan podcast kali ini. Dipersilakan untuk teman-teman saya bisa memperkenalkan diri. Saya Dewa Datrama dengan NIM 1174. Di sini saya sebagai perwakilan dari perusahaan. Baik, selanjutnya saya Tiara Intan Gria Satriani dengan NIM akhir 1207 sebagai perwakilan dari pemerintah. Baik, perkenalkan saya Ratna Ayu Sulfiana dengan NIM 2008-1020-1166 sebagai perwakilan dari masyarakat. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad, perwakilan dari UMKM. Selanjutnya saya Muhammad Iksan Nurul di sini sebagai pengamat ekonomi. Baik, pada kesempatan kali ini kami kelompok 3 mengangkat tema mengenai kasus atau masalah rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi khususnya Pertalite, di mana dikaitkan dengan pembahasan manajemen rantai pasokan. Untuk pertama-tama izinkan saya untuk bisa memberikan pendahuluan mengenai masalah ini sebelumnya nanti akan dibahas oleh masing-masing narasumbernya. Kabar mengenai pembatasan pembelian atau penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi akhirnya mencuat kembali khususnya Pertalite. Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas ini tengah menyusun kebijakan mengenai pembatasan pembelian BBM bersubsidi khususnya Pertalite. Kebijakan ini dibuat dengan tujuan agar penggunaan BBM bersubsidi akan benar-benar tepat sasaran. Manajemen rantai pasokan sendiri didefinisikan sebagai kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan, dan penjadwalan arus produk dari mulai pengadaan hingga didistribusikan kepada konsumen. Maka dari itu, kebijakan pembatasan ini dianggap akan sangat berpengaruh bagi berbagai pihak, khususnya yang terlibat dengan kegiatan distribusi. Karena pasti memerlukan penggunaan bahan bakar minyak, apalagi yang bersubsidi. Pastinya pembatasan ini pun dilakukan karena pengaruh dari terbatasnya kuota BBM Pertalite yang sudah ditetapkan pada tahun ini, serta keuangan negara serta Pertamina akan semakin berat akibat dari naiknya beban kompensasi dan subsidi yang harus ditanggung. Setelah sebelumnya sudah dipastikan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan, kebijakan ini justru mencuat dan menjadi perbincangan bagi seluruh kalangan, baik dari pihak perusahaan, pemerintah, masyarakat atau konsumen, pedagang, dan pengamat ekonomi. Mungkin itu adalah pendahuluan mengenai masalah yang kami angkat. Saya akan langsung bertanya mengenai pendapat atau opini dari narasumber yang pertama, yaitu dari pihak perusahaan. Bagaimana pendapatnya mengenai masalah ini dikaitkan dengan manajemen rantai pasokan? Baik, dari pihak perusahaan sendiri akan mengikuti aturan dari pemerintah tentang pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM ini jenis Pertalite. Rencananya BBM jenis Pertalite ini akan diperuntukkan untuk mobil pribadi keluaran di bawah tahun 2012 dan mobil mewah tidak diperkenankan untuk membeli BBM jenis Pertalite ini. Tetapi masih belum ada kelanjutan dari rencana tersebut. Alasan mengapa ada pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite karena untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi merata tepat sasaran. Pada tanggal 3 Juni 2022, rencana ini masih di tahap finalisasi dan belum ada kelanjutan sampai sekarang. Tidak hanya BBM jenis Pertalite saja, tetapi BBM jenis solar juga akan mengalami penanganan yang sama. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau biasa disebut dengan BPH Migas menyarankan menggunakan aplikasi My Pertamina untuk membeli BBM agar Pertalite dan solar terdistribusi tepat sasaran. Di My Pertamina ini nantinya masyarakat akan diarahkan untuk registrasi mengisi data diri terlebih dahulu, selanjutnya akan diverifikasi oleh pihak BPH Migas. Kemudian setelah verifikasi disetujui, maka konsumen memiliki akses untuk membeli solar dan Pertalite tersebut. Selanjutnya, agar
petugas Pertamina tahu, maka harus menunjukkan surat verifikasi dengan Pertamina dengan bukti QR code. Harapannya nanti jika ini sudah diterapkan, sistem digitalisasi yang Pertamina ini akan efektif, jadi tidak bisa mengisi secara berulang-ulang karena sudah dibatasi di aplikasi yang Pertamina tersebut. Jadi pada intinya itu pihak perusahaan akan mengikuti peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Jika sudah disepakati, kami dari pihak perusahaan meminta masyarakat untuk bersabar menunggu keputusan dari pemerintah. Seperti itu kalau lebihnya dari pihak perusahaan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin yang bisa saya tangkap dari pihak perusahaan akan mengikuti aturan dari pemerintah dan bisa menghimbau masyarakat juga bisa mengikuti aturan dari pemerintah. Mungkin untuk selanjutnya akan dapat penjelasan dari narasumber dari pihak yang menyusun kebijakan ini, yaitu dari pemerintah. Bagaimana pendapatnya mengenai kasus ini? Baik, menanggapi tentang adanya perencanaan pembatasan BBM Pertalite ini akan dilakukan karena sejak tarif bahan bakar minyak jenis Pertamax naik ke harga 12.500 per liter, sejalan dengan kenaikan harga minyak mentah global. Karena hal tersebut, masyarakat mulai beralih menggunakan BBM jenis Pertalite. Hal ini mengakibatkan kuota BBM Pertalite yang sudah ditetapkan pada tahun ini berpotensi melebihi batas dan keuangan negara. Serta Pertamina akan semakin berat akibat dari naiknya beban kompensasi dan subsidi yang harus ditanggung. Kemudian, kenaikan harga tersebut juga mengakibatkan bisnis Pertashop milik masyarakat dengan kategori menengah mengalami kesulitan. Dengan ini, perencanaan pembatasan dilakukan agar penyaluran BBM Pertalite dapat tepat sasaran. Dan perlu diketahui juga, untuk menanggapi perencanaan pembatasan BBM Pertalite ini, pemerintah saat ini telah merumuskan aturan baru mengenai petunjuk teknis pembelian bahan bakar minyak yang bersubsidi, contohnya Pertalite dan solar, lewat metode digital integrasi. Yang mana nantinya pembelian bahan bakar minyak di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum akan dilakukan secara otomatis melalui aplikasi My Pertamina. Adapun peraturan Presiden atau Perpres nomor 191 tahun 2014 mengenai penyediaan, pendistribusian, dan harga jual ecer bahan bakar minyak merupakan rancangan revisi yang akan difinalkan guna memberikan petunjuk teknis dengan patokan konsumen dan metode verifikasi agar dapat mengakses bahan bakar minyak yang bersubsidi tersebut. Diupayakan perencanaan pembatasan BBM Pertalite ini dilakukan agar penyaluran BBM Pertalite dapat lebih tepat sasaran. Baik, sekian dari saya. Baik, terima kasih dari narasumber dari pemerintah. Mungkin yang bisa saya tangkap dari pemerintah pastinya bertujuan baik agar BBM bersubsidi ini bisa tepat sasaran bagi penggunanya, dan juga tadi juga sempat terdengar bahwa ada aplikasi My Pertamina yang juga bisa mungkin dikaitkan dengan operasi teknologi dari manajemen operasi yang juga berniat baik untuk bisa beriringan dengan teknologi yang semakin canggih. Mungkin untuk selanjutnya bisa langsung mendengar opini dari pihak yang akan mayoritas terdampak, yaitu dari masyarakat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jika menurut saya kebijakan pembatasan pembelian Pertalite ini dirasa kurang tepat jika ditetapkan dalam waktu dekat ini, karena saat ini masyarakat Indonesia masih dalam waktu pemulihan pasca pandemi. Masyarakat membutuhkan waktu untuk mempersiapkan diri dan memperbaiki ekonomi mereka. Jika memang Pertalite akan dibatasi, maka masyarakat harus mengganti penggunaan Pertalite ke BBM yang memiliki nilai tinggi seperti Pertamax. Apabila kebijakan tersebut diterapkan, maka beban biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat akan menjadi lebih besar untuk kebutuhan energi, apalagi untuk masyarakat yang pada tingkat ekonomi menengah ke bawah. Dari sini dapat dilihat bahwa hal tersebut akan berdampak pada kenaikan harga, baik dari segi bahan pokok maupun transportasi. Namun di sisi lain, dengan diterapkan kebijakan ini akan membawa dampak baik bagi lingkungan. Dapat diketahui ya, Pertalite itu merupakan bahan bakar minyak yang menyumbang polusi udara dan emisi karbon yang sangat berada, karena Pertalite sendiri memiliki oktan yang rendah. Nah, pembatasan pemilihan Pertalite berarti penggunaan bahan bakar tersebut akan berkurang. Kita tahu bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah pengguna kendaraan bermotor dan mobil, dan Indonesia merupakan salah satu negara yang menyumbang polusi udara paling besar di dunia. Walaupun tidak signifikan, upaya ini dapat membantu dalam usaha mengurangi atau menurunkan pencemaran udara di Indonesia.
Meskipun tujuannya baik, yaitu salah satunya untuk mengurangi polusi udara, namun kebijakan pembatasan pembelian pertalite ini harus dilakukan secara bertahap dan harus dipertimbangkan banyak hal, terutama kemampuan masyarakat dalam membeli bahan bakar minyak tersebut. Jika nantinya masyarakat harus beralih menggunakan Pertamax, diharap pemerintah dapat menyesuaikan harga bahan bakar minyak tersebut dengan kemampuan masyarakat sendiri. Itu saja mungkin tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas opininya dari pihak masyarakat. Mungkin yang bisa ditangkap untuk kali ini di kondisi seperti ini masyarakat masih dirasa belum siap untuk kebijakan ini. Mungkin yang terbaik adalah bagaimana pemerintah bisa memutuskan kebijakannya dengan sebijak-bijaknya sehingga bisa memutuskan kebijakan yang tidak merugikan berbagai pihak. Mungkin selanjutnya disepakati dari salah satu profesi dari masyarakat yang pastinya akan sangat berpengaruh dengan kebijakan ini, yaitu dari perwakilan pedagang atau UMKM. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mengenai pembatasan BBM Pertalite, ini banyak dampak yang diakibatkan oleh kebijakan ini. Salah satunya adalah naiknya biaya transportasi, biaya distribusi, dan biaya produksi, sehingga menaikkan harga produk atau jasa. Dengan dibatasinya BBM Pertalite ini akan menaikkan biaya transportasi hingga biaya produksi yang menyulitkan bagi UMKM yang baru berdiri atau yang bangkit dari dampak pandemi COVID-19. Berkurangnya konsumen yang menyebabkan menurunnya omset per bulan membuat para UMKM memutar dan agar menekan biaya produksi yang besar. Akibat pembatasan BBM Pertalite ini juga akan menyebabkan lemahnya daya beli masyarakat ke UMKM dan secara tidak langsung akan menurunkan pendapatan masyarakat ekonomi bawah yang nantinya berdampak juga bagi perekonomian negara. Kebijakan pemerintah yang mengeluarkan aturan pembatasan bahan bakar motor Pertalite memiliki dampak yang pendek maupun berkelanjutan. Dampak jangka pendek yang dapat dirasakan UMKM terhadap pembatasan BBM Pertalite ini diantaranya yaitu harga bahan baku naik, naiknya biaya distribusi dan biaya produksi, sehingga menurunkan tingkat konsumsi masyarakat dan berimbas pada pendapatan startup UMKM. Dampak yang berkelanjutan untuk jangka panjang yang ditimbulkan akan menyebabkan inflasi terhadap perekonomian negara. Kami dari perwakilan UMKM menyerukan kepada pemerintah agar mengeluarkan kebijakan dan aturan yang mengurangi pajak terhadap UMKM agar mampu berproduksi dengan harga yang sesuai daya beli konsumen. Jika kebijakan pembatasan BBM Pertalite ini tidak bisa dicabut dengan berbagai alasan. Saya kira dukungan pemerintah dan berbagai pihak dirasa perlu untuk mendukung bangunnya UMKM dari krisis pandemi dan naiknya BBM Pertalite. Karena poros pembangunan ekonomi negara berasal dari bertumbuhnya dan berkembangnya UMKM di berbagai daerah. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk perwakilan dari UMKM atau pedagang, di mana merasakan pasti akan ada dampak lebih jauh dari kebijakan ini seperti harga-harga yang naik yang lainnya. Mungkin terakhir akan ada opini dari pengamat ekonomi yang pastinya akan paling mengkritiki dengan kebijakan-kebijakan seperti ini. Dipersilahkan. Baik, di sini saya sebagai pengamat ekonomi. Nah, mengenai kebijakan tersebut, jika berbicara mengenai inflasi dan kemampuan daya beli masyarakat, nah pembatasan subsidi BBM Pertalite ini tepat dilakukan. Nah, diiringi dengan harga minyak yang semakin mahal, harga minyak semakin mahal, yaitu menyentuh di atas 100 US dollar per barel ini tepat dilakukan. Karena subsidi BBM itu juga sudah mengalami over quota, juga diiringi dengan kenaikan harga BBM tersebut. Nah, over quota ini itu menyebabkan beban dari pemerintah, yaitu beban subsidi dan kompensasi itu semakin besar. Oleh karena itu, selain itu juga penyesuaian harga pada Pertamax itu yang juga semakin mahal gitu kan. Nah, itu membuat masyarakat itu berbondong-bondong untuk beralih menuju Pertalite. Nah, oleh karena itu pembatasan Pertalite ini akan membuat keuangan negara dan Pertamina itu semakin berat. Akan semakin mudah karena dibatasi tersebut. Karena naiknya beban kompensasi dan subsidi yang ditanggung. Nah, selain itu pemerintah itu juga harus ikut serta melakukan penyesuaian dengan melakukan kebijakan-kebijakan yang jelas. Seperti halnya misal untuk Pertalite itu digunakan hanya untuk roda 2 misalnya ya. Atau penjualan BBM Pertalite itu dijual pada SPBU khusus sepeda motor. Sehingga Pertalite ini pembatasan ini tepat sasaran karena
kebanyakan itu Pertalite itu tetap dikonsumsi oleh masyarakat yang mampu. Nah, kejelasan aturan ini akan membuat kejelasan di lapangan sehingga tidak akan menimbulkan konflik. Selain itu, keberadaan pembatasan subsidi ini, Pertalite ini, hanya bisa saja itu membawa kegaduhan pada perekonomian nasional. Karena dan belum tentu juga penghematan tersebut itu sesuai dengan target. Nah, kebijakan ini dapat dilakukan secara langsung. Maksudnya ini kenaikan BBM bersubsidi Pertalite ini dapat dilakukan secara berkala. Jadi tidak langsung untuk naik secara signifikan. Dengan harapan ini, masyarakat itu bisa memberikan toleransi dan terlebih lagi ini pemulihan ekonomi. Jadi setelah pandemi ini masyarakat perlu baru membangun ekonominya kembali seperti itu. Sehingga diharapkan dengan melakukan hal tersebut ini subsidi BBM itu bisa tepat sasaran seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang bisa saya tangkap dari pengamat ekonomi adalah kebijakan ini dirasa tepat bila kebijakannya memang ditetapkan dengan sebaik-baiknya dan secara bertahap sehingga masyarakat bisa beradaptasi dan toleransi terhadap kebijakan tersebut. Mungkin dari pendapat-pendapat masing-masing pihak sudah disampaikan, maka dari itu saya sebagai moderator akan menyampaikan sedikit penutup, yaitu berisi kesimpulan, di mana bermula dari kenaikan harga minyak mentah imbas dari perang Rusia Ukraina yang kemudian BBM non subsidi mengalami kenaikan harga sehingga masyarakat mayoritas mulai beralih ke BBM bersubsidi. Karena terbatasnya kuota subsidi itulah maka direncanakan berlakunya kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi khususnya Pertalite ini. Masalah ini menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan mulai dari masyarakat, pengusaha, pemerintah, pengamat ekonomi dan pedagang. Rencana kebijakan ini ditargetkan demi tepatnya sasaran penggunaan BBM bersubsidi sehingga manajemen rantai pasokan Pertamina akan tetap terjaga. Di sisi lain, rencana kebijakan ini dinilai akan berakibat besar dalam operasional lapangan berbagai pihak, bahkan akan mempengaruhi kenaikan harga barang-barang lainnya yang justru akan memicu inflasi. Maka dari itu, dengan adanya pro dan kontra mengenai rencana kebijakan pembatasan BBM bersubsidi Pertalite ini, diharapkan pemerintah akan benar-benar memutuskan kebijakan yang tidak akan merugikan satu pihak atau bahkan banyak pihak. Mungkin itu saja dari pembahasan materi kami dari podcast ini. Kami harap pembahasan ini bisa bermanfaat bagi berbagai pihak dan bisa menghasilkan suatu podcast yang bermanfaat. Mungkin itu saja. Bila mana ada kurang dari saya sebagai moderator dan teman-teman sebagai perwakilan masing-masing pihak, mohon maaf atas kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.